Saudara saksi, saya kuasa dari Pak Haji Saad. Jadi di sini ada beberapa terdakwa. Saya kuasa dari Pak Haji Saad. Ya, penasihat hukum. Oke, baik, saksi. Tadi saksi menyampaikan di awal bahwa saksi tidak sebagai pihak, lembaga ataupun kantor saksi bukan sebagai pihak pada perkara 263 yang tahun 2007 itu. Nah, faktanya saksi sebagai pihak tergugat 2 intervensi. Nah, saya ingin mereview kembali ingatan saksi soal perkara ini karena ini 2007 perkaranya, putusannya 2008. Dalam putusan perkara itu menyatakan bahwa penggugat intervensi sebagai pemilik yang sah dan berhak atas sebidang tanah seluas 2.730 meter persegi. Nah, penggugat intervensi itu adalah klien saya, terdakwa. Nah, kemudian menyatakan sebagai pemilik yang sah atas girik yang tercatat nomor 396 yang terletak di Jakarta Pusat, Rawasari. Nah, pertanyaan saya, kalau antara pihak yang berperkara ini tidak terkait dengan agendum, apakah putusan itu kembali ke girik atau kembali ke agendum terhadap putusan perkara ini? SHM itu kan dibatalkan, dinyatakan bahwa yang berhak atas tanah itu adalah pemilik girik 396. Nah, bagaimana saksi menanggapi itu? Saya tidak tahu. Jadi apakah Iya, mohon maaf yang mulia. Mereka pihak di sini yang mulia. Ya, masalahnya yang mulia, keterangan saksi ini tetap oke bahwa itu adalah agenda. Makanya kita harus buka ini, biar terang juga yang mulia. Yang mulia. Jangan ditanya pendapat, tapi ditanya betul bahwa ini fakta yang mulia. Ini putusan yang sudah diuji dan fakta semua. Tapi jangan ditanya pendapatnya terhadap putusan itu. Kan pertanyaan saudara tadi terhadap putusan ini. Begini yang mulia. Apakah agendumnya berlaku atau itu ujungnya nanti yang dia jawab pendapat. Tapi kalau menanyakan Dari tadi juga yang mulia, saksi ini menyampaikan pendapat semua. Lah kok dibilang saya bertanya berkaitan dengan pendapat? Maaf yang mulia. maafin Pak. Yang 97 mengatakan tanah negara. Kenapa pada waktu saya gugat nggak disebut tanah negara? Ya, BPN digugat nggak mengaku tanah negara. Kedua, walaupun sudah putusannya ingkrah, kenapa kok nggak dihapus sertifikat itu? Ini yang menjelaskan. Ya ini mohon kepada Bapak BPN ini yang kita tanya. Ya. Jawab dulu itu saksi. Dihapus. Kedua, mengatakan di BPN bahwa di selatan Pramuka, di utara adalah tanah negara. Mohon buktikan. Satu-satu, Pak. Bahwa di utara itu adalah tanah milik adat yang dibebaskan oleh Dirjen Perhubungan. Petanya ada saya semua. Enggak, cara menjelaskannya satu-satu. Saya berhak untuk ini. Saya bisa buka-buka Pak. Jadi ya, nanti. Satu-satu, Pak. Pak, biar dulu penasihat hukumnya yang ngomong. Satu-satu. Penasihat hukumnya yang ngomong dulu Pak. Saya kasih lihat dulu. Ya, kasih lihat Pak. Coba. Yang mana yang? Kami udah lihat kemarin Pak. Iya, satu bahwa di utara itu bukan tanah negara, tanah adat yang dibebaskan oleh perhubungan. Peta udaranya ada semua di sini. Ya, udah lihat kemarin. Bapak kan udah kasih lihat kita kemarin ya. Kedua, Ya. walaupun sudah putusan, kenapa kok nggak dihapus sertifikat tersebut? Ya kan? Dari batas-batas saja BPN sudah ngaco. Ya. Sekarang saya korban jadi tersangka, saya udah tua. Lanjut. Oke. Nah, Kedua kali Iya. katakan itu tanah negara adalah buktinya. Tanah Egendom, saya ada tanah Egendom. Ya udah. Ya. Duduk Pak.
Serdar Polio punya tanah Ehdom. 82 tahun saya nggak pernah jadi tersangka. Sabar. Dulu, Pak. Saudara saksi, Ya, teruskan. Saya tertuduh tersangka. Untuk bilang min saya. Korban saya. Permainan di BPN sendiri. Gambar beda-beda. Tiap tahun beda. oke. Bapak kalau belum selesai kita nggak bisa melanjutkan. Ya. Jangan. Ya, saksi, kami lanjutkan ya saksi ya. Terhadap putusan tadi itu yang sudah ingkrah, saksi menyampaikan bahwa belum dilakukan pencabutan terhadap SHM tersebut. Mohon dijelaskan hal itu kenapa bisa terjadi. Baik, jadi pencoretan itu atas dasar permohonan yang harus ada PNBP-nya. Oke. Dan sampai dengan sekarang belum ada permohonan itu. Jadi itu alasannya ya. Oke. Selanjutnya, dari awal tadi saksi banyak menjelaskan soal rekomendasi SIPPT dan lain sebagainya. Saya nggak akan masuk pada SIPPT karena memang hal itu sudah ingkrah juga di perkara 122 tahun 2015 bahwa SIPPT itu sudah cabut dan dibatalkan. Nah, saya cuma mau tanya ke saksi terkait dengan, mungkin saya perlihatkan dulu ke Yang Mulia. Bisa nggak lewat situ? Bisa, Bang? Susah juga ya kalau sempit begini. Saksi mungkin bisa lihat dulu. Tolong saksi perhatikan ini. Kwitansi tahun 69. Bapak tahu Oke. apa? Saya tidak tahu. Tahu nggak? Saya tidak tahu. Tidak, maksudnya saya menunjukkan kwitansi pajak tahun 69 terhadap GRC 29. Nanti akan ada pertanyaan setelah ini. Oke. Mungkin saya tunjukkan sekalian saja biar nggak bolak-balik yang mulia. Kemudian terkait dengan nomor 4 fotokopi kopi buku GRC 29. Ini saksi. Di sini menyebutkan bahwa C29 itu luasnya 2200. Saya tidak tahu. Ya, tapi saksi sudah lihat ini kan. Selanjutnya saya mau memperlihatkan lagi nomor 9 surat dari Dirjen Perhubungan Udara. Ini suratnya ditujukan ke, ada yang ditujukan ke Pak Saat dan yang ditujukan ke BPN Kanwil dan Pusat. Nah, dari Perhubungan Udara kemudian ke Pertanahan Pusat. Nah, ini menjelaskan bahwa girik yang punya klien saya 29 dan 396 tidak masuk dalam objek pembebasan. Saya sudah lihat itu ya. Nah, yang dari BPN juga gambarnya beda lagi. Gambar yang sekarang beda lagi. Ini dari BPN. Iya, bentar Mas. Ini dari BPN ke Sekwilda ke Gubernur. Ini Itu gambar-gambar. Tidak BPN. Asal maunya aja. saksi pernah lihat nggak ini peta ini? Nggak tahu. Nggak tahu juga ya. 45 tahun saya pertahankan itu. Kutipan peta dibuat. Ada rapor mafia. Bentar. Ada peta yang sebelumnya. Sekwilda. Sekwilda. Bukan BPN ya? Bentar. Ada yang lampiran peta Dirjen Udara. Kami ingin menunjukkan yang mulia. Yang ini bukan yang ini. Iya, itu suratnya. Ada lampiran petanya disertakan juga. Mana lampiran itu? Lampiran surat yang dari Dirjen. Perhubungan.
Ini bukan pakai gambar kaki ini satu. Nih, semua ini suratnya ditujukan kepada saya. Kepada saat Fadil, Mana saya? bukan gambar bohong-bohong. Kepada saat Fadil dari perhubungan. Ini kabarnya. Semua ada. Ya, Bukan pikir. Kok enak aja di BPN. Pak, ini surat yang aslinya yang tadi. Yang tadi. Yang tadi, yang surat dirjen itu Pak. Yang surat dirjen perhubungan udara, yang kopiannya saya lihatkan tadi ini yang aslinya. Nah, ini petanya. Jadi peta itu dilampirkan oleh Dirjen Perhubungan Udara. Intinya Ditujukan ke saat, ke Kak Kanwil. Semua ada. Ayo, mana posisi? ini tanah yang mana? Nih, ini yang dari BPN. Ini yang mana? Oh, ini yang dari perhubungan. Iya, dari perhubungan. Yang tadi yang dari Nah, yang dari BPN. perhubungan dulu, perhubungan. Kita lihatnya satu-satu. Ini yang dari perhubungan. Bahwa semua tanah adat dibebasin. Nggak ada tanah negara. Ya. Bentar. Perlihatkan dulu. Sebelah mana-mana. utara tanah adat, tapi di BPN bilang tanah negara. Gimana sih kok semua? Saya nggak bisa nafsuin. Ini. Ini. Ini kiri-kiri. Iya, ini saya mau jelaskan, Mbak. Saya mau jelaskan. Ini dari Dirjen Perhubungan Udara, Pak. Surat dari Dirjen Perhubungan Udara menjelaskan bahwa girik-girik yang tidak dibebaskan itu yang ini semuanya. Skala berapa ini? Ini 1:20.000. Ini kan yang dijelaskan yang sini ya. Yang apa ya? Bukan yang ini. Yang nomornya ini ya Pak ya. Iya, yang Ini ada. kan ini. Jadi kalau saya ini skalanya 120.000, ini bukan programnya. Kira-kira ini yang HPL itu. Dan kemudian ini sebagiannya ada Green Pramuka. Ya, jadi gini saksi, saya jelaskan dikit bahwa yang menjadi dakwaan jaksa itu adalah surat lahan tersebut telah dibebaskan oleh Dirjen Perhubungan Udara. Nah, faktanya Perhubungan Udara menjawab nih melalui surat itu. Ini jawabannya. Menyatakan bahwa yang dibebaskan itu hanya yang RM Sobari 157 pada tahun 60. Nah, tidak termasuk yang punya pasaat yang 396 dan C29 itu nggak termasuk. Nah, makanya kan nama-nama yang termasuk itu ada di sini. Yang ini saja. Gitu. Bisa saksian? Oke. Izin yang mulia. Agak anu sedikit. Iya. Oke, kami lanjutkan saksi ya. Tadi saya sudah menunjukkan bahwa menunjukkan terkait bukti kwitansi pembayaran pajak Girik C29 dan Girik C29 salah satu milik klien saya. Nah, terhadap bukti pembayaran pajak itu yang tahun 69 lalu kemudian pada tahun 97 tanah tersebut dimohonkan sebagai hak agendem, apakah di BPN tidak melakukan penelitian terkait dengan girik-girik yang ada di atas tanah tersebut? Itu pertanyaan saya. Sepanjang yang saya tahu belum pernah ada permohonan. Oke. Belum pernah ada permohonan. Nah, sepengetahuan saksi, apakah bukti kwitansi pada tahun 69 kemudian ada bukti-bukti perkara terhadap objek itu sampai dengan tahun 98 dan seterusnya, apakah secara prosedural bisa BPN menetapkan bahwa tanah tersebut merupakan agendem, bukan merupakan girik, bersumber dari girik? Tidak bisa. Jadi sampai dengan sekarang BPN itu tidak pernah menyatakan di situ agendem atau girik. Sampai sekarang tidak pernah. Sampai sekarang. Nah, terkait dengan agendem buku tadi yang dilampirkan oleh pemohon PT Bumi Tentra Maluyo, surat keterangan agendem itu apakah mencakup girik yang dimaksud atau tidak? Kita tidak pernah menyatakan, tapi dua-duanya kita cantumkan di dalam rekomendasi.
Karena memang kita tidak pernah menyatakan di situ tanah negara atau tanah kiri. Sehingga dua-duanya secara seimbang kita sambungkan. Berarti dokumen yang keluar dari BPN menyatakan kedua-duanya itu ada. Dua-duanya karena kita pasif ya. Oke. Ini juga kita cantumkan karena dari pemegang SIM juga kita perlindungan hukum. Oke. Nah, ini ada surat yang dibuat oleh gubernur. Jadi salah satu yang menjadi pokok dakwaan jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa ini itu adalah pembebasan lahan untuk bypass oleh Bina Marga. Nah, pada tahun 94 mungkin Pak Jaksa atau Ibu Jaksa belum memiliki dokumennya, gubernur sudah mengeluarkan surat bahwa yang mana terhadap pernyataan tanah tersebut merupakan telah objek pembebasan bypass oleh Bina Marga itu tidak benar adanya. Karena berasal dari keterangan palsu yang sudah dilaporkan di Mabes Polri. Ini surat gubernur 94. Tadi saya lupa memperlihatkan ke saksi. Mungkin saksi bisa lihat di sini saja karena nih, lihat di sini aja, cuma tahun 94. Surat gubernur. Oke? Oke. Saksi mau lihat juga ya. Penasaran juga saksi. Apa jaksa? Di sini yang mulia. Yang mulia, saya kasih keterangan sedikit bahwa surat ini surat dari gubernur yang menyatakan bahwa keterangan Lurah Hutan Kayu dan Bina Marga yang menyatakan tanah itu dibebaskan untuk proyek bypass itu sudah dicabut oleh gubernur berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh Pak Saad Fadil. Ini udah terbukti belum? Tersangka misalnya? Iya, udah tersangka, cuman karena terlapornya meninggal, perkaranya sekarang kita ini apa namanya? Belum ada putusan. Iya, tidak ada putusannya karena memang mati, meninggal anunya, terlapornya si Ahmad Tajab itu. Penyidikan berarti ya, tersangka kan? Iya. Oke. Pertanyaan saya saksi terkait dengan surat gubernur itu kan tahun 94 itu tidak ditembuskan ke BPN. Makanya saksi tidak tahu itu. Nah, pertanyaan saya ke saksi, apakah di kantor BPN itu tercatat objek yang dilakukan pembebasan bypass itu girik yang mana saja atau agendem yang mana saja yang untuk bypass? Saya belum pernah mengikuti pembebasan tanah yang di bypass. Saksi tidak mengikuti itu ya. Jadi saksi nggak tahu itu ya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Ini kan para terdakwa ini didakwa melakukan dugaan pemalsuan surat dan keterangan. Nah, pertanyaan saya terhadap girik yang dipalsukan atau yang asli, apakah saksi dapat memberikan keterangan terkait hal itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Girik bukan produk BPN. Girik bukan produk BPN. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Karena saksi memberikan kesaksian dalam perkara pemalsuan ini, sebetulnya arah daripada keterangan saksi terhadap dakwaan yang memiliki sinkronisasi dengan dakwaan ini pada poin yang mana? Sehingga mendukung dakwaan jaksa bahwa memang ada pemalsuan, dugaan pemalsuan tersebut. Ya, oke, saya rubah redaksinya. Apakah saksi di kantor BPN pusat itu sudah sering ada girik yang dinyatakan palsu, baru kemudian dimohonkan perlindungan hukum atau diterbitkan SHM? Apakah di BPN sudah pernah terjadi kasus girik palsu atau agendem palsu dimohonkan SHM? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Bukan di wilayah ya. Oke. Ini pertanyaan saya terkait dengan kompetensi saksi.
bagaimana kedudukan antara peta kerja, kemudian peta dasar pendaftaran tanah, kemudian peta pendaftaran tanah. Yang dimaksud peta kerja adalah apapun keterangan spasial yang ada di suatu lokasi. Itu peta kerja. Peta kerja. Oke. Yang dimaksud peta dasar pendaftaran tanah adalah peta yang digunakan untuk melandingkan hasil pengukuran. Oke. Yang dimaksud peta pendaftaran tanah adalah yang sudah diberikan kepada H. Maka peta dasar tadi sudah menjadi peta pendaftaran, tapi sudah dibuktikan ada sertifikatnya. Oke, jadi itu spesifik perbedaannya. Nah, terhadap girik ataupun agendum dalam perkara ini, dia masuk di mana? Peta kerja, peta dasar pendaftaran tanah, atau peta pendaftaran tanah? Tidak masuk, karena itu bukan PPN. Tidak masuk. Tidak masuk di ketiga-tiganya karena itu tidak merupakan produk dari peta-peta tadi. Oke. Selanjutnya, karena saksi sebagai kepala BPN, Kanwil, saya mau tanya terkait dengan agendum dan akta agendum, apakah sama atau ada perbedaan spesifiknya? Kami menyimpan agendum, tapi kami tidak tahu akta. Akta itu kemungkinan adalah perbuatan hukum. Jadi yang disimpan oleh BPN hanya agendum saja, bukan akta agendum. Nah, saya mau perlihatkan ke saksi terkait dengan strat blasting pajak jalan. Bentar. Bisa? Apakah saksi mengetahui dokumen yang seperti ini? Tidak. BTW punya pegang surat ekonom berpodong hak sewa negara seperti ini. Ya kan BTW mengatakan itu tanah ekonom. Ada nggak bukti-bukti seperti ini? Sewanya Karena kita sama-sama di Cempaka Putih juga, Pak. Bekas tanah saya. Jadi kalau pertanyaan mengerti ini saya tidak mengerti. Tidak mengerti ya? Bukan produk BPN juga. Iya, iya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Ini yang mulia. Oke, pertanyaan saya selanjutnya terkait dengan strat blasting ini, apakah pernah dimasukkan oleh BTW waktu memasukkan permohonan tadi, permohonan yang kemarin itu yang rekomendasi itu? Saya tidak tahu dan itu tidak tercantum di dalam. Tidak tercantum ya. Saya tidak tahu. Nah, selanjutnya saya mau tanya ke saksi. Tadi kan saksi sudah ditanyakan oleh teman saya bahwa tidak memiliki warkah karena memang bukan didaftarkan dalam bentuk SHM. Iya kan? Nah, pertanyaan saya, kalau dia tidak dalam bentuk warkah, apakah ada dalam bentuk risalah atau berita acara terkait dengan dokumen-dokumen yang dimasukkan oleh pemohon, dalam hal ini PT Bumi Tentram Waluyo? Apakah ada itu risalah atau berita acara? Yang ada adalah yang kita cantumkan di dalam rekomendasi. Yang tadi saksi sampaikan tidak pernah dilakukan penelitian itu? Benar. Benar ya? Cukup yang mulia. Apa sih? Nanti terakhir. Apa ini? Apakah sekarang ini Kami simpan. ya? Sekarang masih berlaku atau tidak? Tidak benar. Iya, ya. Apa-apanya? Boleh. Oke. Tidak berlaku kan? Iya. Ngapain banyak-banyak? Capek muter-muter nenek dulu dia gitu. Kayak berlaku. Udah. Berarti nggak ada dasar dia buat Rekom. menyatakan ini. Ya. BTW berhak ada. Sepanjang yang saya tahu itu belum, karena belum ada permohonan. Pak Hakim. Bentar, habis ini ya. Wah, kita tunda dulu. Apa? Kita tunda aja. Ya habis ini selesai berita sih. Ya, kan dua lagi saksi kan? Itu.
diwakili sama anaknya yang mulia. Boleh Pak, saya wakili Pak. Oh, tidak. Oke. Ini ada satu. Iya. Iya yang mulia. Soalnya ada perdatanya, ada pidananya juga yang mulia. Iya. Ini ada titipan satu yang mulia terakhir dari Pak Saad. Apa namanya, tadi kan saksi menyampaikan bahwa ada agendum yang dilampirkan waktu bermohon rekomendasi. Surat keterangan ekonomi. Ya, surat. Ya, nah, ya, permintaan Pak Saad kalau bisa itu diserahkan ke penuntut umum, karena pasti sekarang kan tidak bawa. Karena kita mau lihat apa namanya, Pak Saad mau lihat itu agendumnya itu, kopinya. BTW. Oke, kemudian apa namanya, ketika girik ada petanya, kan kita memiliki petanya nih. Kemudian apa namanya, ketika girik ada petanya tercatat dalam peta, apakah girik tersebut masih tetap dinyatakan apa namanya, bukan girik yang asli atau tidak terdaftar? Peta ya, bukan buku C. Girik bukan produk BPN. Jadi kalau ditanya apakah asli atau tidak, kami nggak bisa. Oke. Kami nggak berwenang. Oke, cukup yang mulia. Tapi kita ada petanya dari DPU, ya, gambarnya bahkan pajaknya ada dari tahun 69. Ada semua. Bisa saya lihatin. Sudah. Sudah. Ya. Izin.